pendahuluannya udah saya tambahin untuk Ya. yang di sini, Pak. Oke. Ada bagus itu. Nah, selanjutnya untuk memesan masalahnya udah sesuai yang kemarin juga. Untuk menambahkan yang belum ada mekanisme penilaian umpan yang Oke. itu. Untuk solusinya kemarin kan disuruh untuk mencari apa potensi problemnya di setiap jalannya di sini. Ya, ya. Di sini udah ada sedikit potensi problemnya. Ya. Oke, bagus. Ya, bagus sekali. Ya, Tinggal Anda di perdalam sini aja, ada penjelasannya. diperdalam apa itu identifikasi masalah Di itu. sini ada Pak untuk yang lebih dalamnya. Oke, udah bagus. Iya, di yang di sini analisa masalahnya. Ya, ya. Ya, oke, ini udah siap untuk presentasi ya, seminar ya. Boleh. Selanjutnya ini untuk survei yang berdasarkan surveinya Hmm. segini Pak. Ya, berapa pertanyaan surveinya? Ada kalau nggak salah ada 15. 15 ya. Seingat saya terakhir. Iya Terus 15. partisipan survei berapa? Karena yang menggunakan cuma sedikit, cuma ada 13 Pak. Ya, oke, nggak masalah. Nanti disampaikan ya, karena penggunanya untuk internal. Iya, iya itu udah semuanya Pak, 13 orang. Ya, oke. Ya, oke, bagus. Error error terjadi sebulan sih udah lumayan banyak sih, sekitar 2 kadang. Oke. Ada 1 orang yang 5 kali. Ya, Ini oke. tinggal ngerapiin aja ya Pak? Tinggal ngerapin sama analisa. Dianalisa. Jadi, sesuai nggak masalah dengan masalah yang identifikasi masalah dengan hasil survei. Oh, Ya. Jadi, betul korelasi ya, atau hubungan antara identifikasi masalah dengan hasil survei ya. Nah, dan hasil kemudian surveinya. betul, Anda harus perdalam ya. Perdalam itu penjelasan mengenai error aplikasi ini ya. Diperdalam secara berdasarkan cara kerja ini aplikasi Anda ya. Halo, Halo Pak, iya? coba diperdalam berdasarkan cara kerja aplikasi Anda ini ya, analisanya tadi itu. Jadi hasil survei itu kan konfirmasi, tapi setelah itu Mhm. dianalisa hasil survei itu Oh, ya. berarti bener atau enggaknya gitu ya Pak? Iya, betul, dianalisa. Kira-kira nyambung nggak dengan permasalahan itu ya, hasil survei ini. Oke. Anda mengatakan downtime. Terkonfirmasi nggak Mhm. dari surveyor itu, dari partisipan? Ada sih, bentar. Eee, ke nah yang ini, kecepatan dalam penanganan error, Pak. Nah, oke. Ini kan dari Itu skala 1 sampai skala 5, biar masih ada di 3 sampai 5 kebanyakan, gitu. oke, itu Berarti masih dijelaskan, merasa agak lambat. dijelaskan. Sudah ada deh, Pak, tapi ya di dalam surveinya sini aja. Nah, itu kan gini, maksud saya penjelasan itu dikaitkan dengan cara kerja aplikasi, ya. Dari hasil survei itu kan ada tindak lanjutnya, survei itu. Nah, tindak lanjutnya apa bagi Anda? Ya, dianalisa bahwa itu ada masukan dari pengguna bahwa aplikasi itu lambat. Nah, lambat itu berdasarkan aplikasi apa kira-kira menurut Anda? Nah, itu penting. Halo. Penanganan error-nya itu kemungkinan dari misalkan IT-nya lagi nggak ada gitu sih, Pak, biasanya. Atau paling seringnya itu karena, itu kan menggunakan nomor WhatsApp admin. Ya, ya. Jadi dia, tidak bisa dihubungi bisa atau enggak, autentifikasi WhatsApp-nya lagi error, biasanya itu, Pak. Nah, itu coba dijelaskan ya, menurut Anda itu yang kira-kira masuk akal ya, atau terkait dengan cara kerja aplikasi dan pengelolaannya ya. Pengelolaan aplikasi di level admin. Dijelaskan di situ aja. Kenapa gitu ya. Jadi Oh, jadi berarti survei ini ini nyambung nanti dengan identifikasi masalah
Gitu. Berarti ditambahin hal ini terjadi biasanya karena apa gitu ya, Pak? Iya, gitu ya. Kita kan nggak bisa. Anda dapat hasil survei, Oke. terus what's next, ya kan? What's next-nya kan harus Anda jawab itu. What next-nya itu. Berarti karena apanya di setiap itu ya, Pak? Di setiap Iya, apa? Di betul. setiap hasil surveinya. Betul, betul. Kalau ini kan ada saya masukin kayak usulan ke aplikasinya ke setiap user, dimasukin nggak masalah kan ya, Pak? Iya, iya, betul. Usulan saya kayak gini sih, Pak. Betul, ya kan? Betul. Boleh? Ya gitu ya. Jadi tambahkan itu, ya. Oke, Oh, usulan. putus-putus, Pak, Nah, suaranya. oke. Oke, bagus ini usulan ya. Terus iya, Oke, terus bagus. berarti kesimpulan sama itunya nanti apa tujuan itu aja ya, Pak? Iya. Nah, usulan ini juga menjawab dikaitkan dengan hasil survei, ya. Jadi Anda jelaskan ya, kenapa kok kira-kira itu solusinya, Iya, Anda, ya. iya, disambungin sama hasil surveinya juga kan ya, Pak? Nah, gitu ya. Oke, ini hampir selesai, ya, sudah hampir selesai, ya. Tinggal dirapikan, Mhm, ditambahkan, ya. Terus siap presentasi, ya. oke, Pak. Nah, Mhm, oke, silahkan proceed ya, bagus, ya. iya, Pak. Oke, itu udah hampir selesai ya, Oke, Pak. bagus. Ada bimbingan lagi kapan ya, Pak? Eh, ini udah selesai lah ya, tinggal buatin presentasi aja, ya, Oh, oke, Pak. ya. Siapkan presentasi aja, ya, biar cepet. Iya, Pak, makasih. Ya, ya. Oke, Gusti mana? Oke, izin share screen, Pak ya. Iya, iya. Ya, jadi kemarin untuk bagian ini ditambah detail cara kerja model LSTM dan ARIMA. Mm-mm. Ya, terus? Ya, ini cara kerjanya dari input data, pengolahan data. Hmm. Di LSTM terdapat gerbang input, gerbang penghapusan, dan gerbang output. Lalu untuk ARIMA, ARIMA di sini dari identifikasi modenya, dia menggunakan autoregressive, integrated, dan moving up. Nah, Oke. seperti ini detail untuk cara kerja ARIMA ya. Lalu untuk penambahan selanjutnya ada di analisa grafik. Analisa grafik, grafik mengalami downtrend. Di sini dijelaskan penurunan signifikan mencapai puncaknya pada tanggal 10 April 2024, terus titik terendah di 21 April 2024. Downtrend Euro USD dari April Mei 2024 disebabkan, nah di sini dijelaskan faktor eksternalnya. Faktor utama pada saat itu ekonomi AS sangat kuat, lalu mengurangi kemungkinan pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve. Nah, karena faktor eksternal ini dari Federal Reserve ini mendukung dolar AS menekan euro, sehingga euro melemah. Seperti Hmm. itu. Lalu untuk analisa LSTM ya, LSTM memiliki performa cukup baik yang tadi di atas dibandingkan dengan ARIMA. ARIMA sangat jauh untuk performanya. Nah, sekarang analisa gap antara predicted dan actual price-nya. Jadi gap-nya terjadi karena variabilitas pasar, lalu keterbatasan model. Model hanya mempelajari data time series, tidak mempelajari faktor eksternal lain, seperti sentimen masyarakat terkait pergerakan harga.
Lalu untuk ARIMA terdapat penambahan di penjelasan grafik juga, sama ini dijelaskan faktor eksternalnya. Lalu untuk analisa ARIMA-nya, di sini hasil prediksi ARIMA menunjukkan performa yang buruk dibandingkan LSTM karena beberapa faktor. ARIMA menggunakan pendekatan linear yang tidak mampu menangkap kompleksitas penuh dari fluktuasi pasar yang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal dan non-linear. Dibandingkan LSTM, LSTM lebih mampu untuk menangkap kompleksitas penuh. Seperti itu. Selanjutnya analisa gap-nya. Nah, gap di ARIMA terjadi karena ARIMA modelnya model simplifikasi. ARIMA menggunakan pendekatan linear yang mungkin tidak mampu menangkap kompleksitas penuh dari fluktuasi pasar yang dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal. Terus bagian Oke, perbandingan bagus. kinerja. Di sini tercatat untuk errornya, indikator error MAE, RMSE, dan MAPE. Nah, analisanya ini penambahan kemarin, analisa perbedaan kinerjanya ini. Model LSTM menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan ARIMA. Karena beberapa alasan utama, karena LSTM mampu menangkap kompleksitas nonlinear dalam data time series. Ini memungkinkan LSTM untuk memprediksi pergerakan harga yang kompleks dan lebih baik dibandingkan model linear seperti ARIMA. Selain itu, LSTM dirancang untuk mempertahankan informasi penting karena dia memiliki ini get in get out memori di LSTM. Jadi dia bisa mempertahankan informasi penting dari waktu ke waktu. Membantu model ini dalam mengingat pola-pola jangka panjang yang mungkin diabaikan oleh ARIMA. Kekurangannya ARIMA itu dia mengabaikan informasi penting, mengabaikan kemampuan untuk mempertahankan informasi penting dari waktu ke waktu. Nah, fleksibilitas LSTM juga tinggi, lebih tinggi memungkinkan model ini untuk menyesuaikan dengan perubahan pasar yang dinamis, yang seringkali sulit ditangani oleh model yang lebih kaku seperti ARIMA. Seperti itu sih, Pak, penambahannya, Pak. Ya. Penambahan analisanya. Ya, oke. Nah, saya terdapat pertanyaan ini sih, Pak. Kan di sini untuk faktor eksternal Oke, udah selesai itu ya. Udah selesai. Yap. Tinggal disiapkan ya. Udah siapkan seminarnya ya. Webinar ya. Webinar. Ya, Pak. Oke, ya. Very good ya. Tinggal dilanjutkan nanti tugas akhir ya. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Untuk Bagus. tanda tangannya gimana, Pak ya? Apakah Nanti langsung kirim saya ke upload aja atau tanda tangan? kirim ke email ya. Kirim ke email Baby ya. Oke. Kirim ke email BA nanti disain sama BA ya. Oke, bagus ya. Ini kelanjutan ke Oke, tugas siap, akhir kan siap. ya. Saya pikir untuk KP sampai di sini dulu lah ya. Ini sudah sesuai ya untuk KP ya. Jadi untuk KP ini Oke. saudara-saudara, Anda sampai di level identifikasi masalah dan usulan solusi ya. Itu udah bagus ya. Ya. Baik, siap, Pak. Oke, bagus ya. Silakan dilanjutkan yang lain. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Gusti. Siapa selanjutnya? Izin Pak, Ya, Tommy silakan, Tommy silakan. izin saya Pak. Oh, oke, ini Pak, ini judulnya Pak. Terus ini pendahuluannya, ya, Prof. Lalu ini apa namanya role di tempat kerja praktiknya sebagai apa? Kemudian ini dijelaskan beberapa pekerjaannya. Lalu ini waktu. Tujuan. Nah, kemudian permasalahannya. Yang permasalahannya yang saya highlight ini Pak, adanya tidak adanya security monitoring yang baik. Kemudian ini batasan-batasannya.
Sudah Pak, baru sampai sini Pak. Ya, sampai di mana itu? Gimana Pak? Nah, oke, ini dipertajam ya permasalahan ini. Siap, siap Pak. Jadi Anda ya kan identifikasi masalah masih kurang ini di lapangan ya. Jadi Oke, oke Pak. lakukan pengujian untuk kita bisa mendapatkan mengetahui ya atau tracking ada suatu masalah, identifikasi kan harus ada pengujian ya. Nah, pengujian di lapangan ya, pengujian untuk testing security ini apa saja ya pengujiannya gitu Oke, ya. oke Pak. Nah, itu kan Anda punya security monitoring tools ya. Nah, itu dijalankan Tommy. Kondisinya saat ini belum ada Pak, justru mau diadakan gitu dari ini. Mau diusulkan untuk diadakan gitu Oh Pak. ya, oke. Berarti gini, lakukan identifikasi. Ketika nggak ada monitoring security tools itu apa yang terjadi? Ya, ketika tidak ada security feature ya di situ ya, apa yang terjadi di dalam jaringan web itu? Oke. Ya, Anda bisa mendapatkan attacks-nya ya kan, cyber attacks-nya Anda bisa nggak dapat data itu, web attacks-nya itu? Ya, jadi tidak ini sih, tidak termonitor aktivitasnya Pak. Nah, jadi gini, ibaratnya kan Anda punya rumah itu nggak ada pagernya, nggak ada pengamannya, itu kan ada hal-hal yang mengganggu. Nah, hal-hal yang mengganggu web itu coba dicari datanya. Bisa nggak kira-kira menurut Anda? Oke Pak, saya coba Pak. Nah, itulah identifikasi masalah. Ya. Jadi Siap. permasalahan itu berdasarkan studi lapangan, Anda mencari tahu, ya kan? Web ini pernah nggak di-attack orang? Kan? Nah, saya pikir ada itu datanya ya di dalam web server itu ya. Tinggal kita saja cara mencarinya. Ya. Tapi Sehingga kalau informasi terkait hal-hal seperti itu kan biasanya konfidensial Pak. Itu gimana Pak? web ini diposting di server di cloud. Iya, tapi kan itu maksudnya aplikasinya aplikasi milik internal gitu. Kayaknya kalau ada aktivitas seperti itu nggak boleh dikeluarkan juga Pak. Ya, Atau coba mungkin lakukan berupa grafik aja kali Pak. grafik boleh lah, grafik ya. Oh, oke, Grafik yang oke. mengidentifikasi adanya serangan, ya, nggak apa-apa. Ya kan kita kan bisa orang IT kan kreatif ya, kan. Ya oke lah, data itu nggak boleh diakses, ya kan. Tapi kan Anda bisa menduga, ya, yang itu Hmm, relevan bahwa ada kemungkinan attacks di situ. Kan bisa itu. siap. Bisa Pak. Nah, gitu kan. Nah, itu identifikasi masalah. Pak, web ini pernah mengalami down. Down-nya itu bukan masalah server, bukan masalah adanya query prosesor ya, query processing ya. Bukan adanya permintaan layanan, tapi ada attacks. Nah, gitu kan. Pak, web ini API-nya bermasalah, pernah di-attacks. Nah, itu data-data itu sampaikan. Kita itu mau identifikasi masalah, mau menunjukkan bahwa itu pengamannya ini perlu loh, gitu kan. Kan gitu ujung-ujungnya. Nah, Ya Pak. tapi sebelum kita ngomong itu ya harus ada data, Tommy, ya kan? Jadi biasakan kita ya kan menunjukkan segala hal, solusi apapun itu berdasarkan analisis data, ya. Anda nanti bekerja itu nggak bisa gitu kan, ujuk-ujuk langsung, nah itu nggak bisa. Lakukan analisis data dulu. Nah, data valid ya dari studi lapangan, nah, itu kan bagus, ya. Nah, gitu ya. Baru nanti nyambung dengan solusi, Pak. Berdasarkan identifikasi masalah di lapangan diperoleh gitu kan. Itu data-data mengenai cyber attacks, ya kan. Ada DOS, ada DOS ya, ada denial of attack service ya. Ya. Kemudian juga ada man in the middle, ya kan. Ya, ada phishing, ada malware, ya kan. Itu coba diidentifikasi. Sehingga apa? Sehingga nanti usulan solusinya adalah Pak diperlukan ya metode pengamanan. Ya, tadi dengan metode pemantauan ya web ini dipantau ya secara real time. Nah, gitu ya, Tommy ya. Halo, Siap Pak. Tommy. Ya, gitu ya. Ya, oke, lakukan itu dulu. Kalau Ya, kalau ya Pak. lakukan itu Ya, dulu. Pak, kalau misalnya yang dari awalnya ini kita tunjukkan bahwa proses identifikasinya itu dilakukan manual gitu, lalu Nggak kemudian apa-apa, dari sini nggak masalah. diberikan solusi untuk bisa menggunakan secara otomatis gitu, Pak.
Iya, tapi manual itu kan ditunjukkan dengan data. Ya. Saya tanya kepada Anda bisa melihat adanya cyber attack dengan cara melihat saja di monitor? Kan nggak bisa itu. Halo Tommy. Halo. Halo, halo. Ya. Boleh pengamatan manual, tapi pengamatan manual itu kan harus ditunjukkan dengan data. Oh, oke, Pak. Ya. Siap, Pak. Jangan ditunjukkan, Pak saya melihat langsung, Pak. Bapak nggak percaya. Itu nggak boleh kayak gitu. Ini kita kan orang akademik ya orang Ya, akademik terus ilmiah ya. Tunjukkan datanya, Pak. Ini loh Pak, saya catat Pak datanya Pak, ada teks, nggak apa-apa, tapi itu diplot jadi suatu data gitu ya. siap. Baik, Pak. Emang studi lapangan gitu, studi lapangan. Mas sayangnya itu kan nggak kelihatan ini. Emang server yang anteng itu yang diem aja itu di attack kan kita nggak tahu itu. Nah, itu dia, Pak, tujuannya, Pak. Nah, itu lakukan. Emang Anda tuh Siap, siap. praktek itu jangan gitu, bergerak ya. Bergerak gitu kan. Oh, tuh belusukan ke server-server gitu kan. Bawa obeng, bawa apa gitu kan. Ya nggak kelihatan kalau bawa obeng gitu ya. Tapi ini kan Anda bawa monitoring server ya. Server monitoring ya. Jadi software-softwarenya tuh banyak sekali kok. Ya, free ya. Untuk monitoring web ya. Monitoring apa itu cyber attacks itu banyak sekali. Coba cari dulu. Tinggal Anda dapatkan nomor apa itu IP atau DNS-nya server tadi itu ya. Oke, Pak. Oke ya. Itu dulu Tommy ya. Perkuat di situ. Siap, siap, Pak. Lakukan identifikasi masalah berdasarkan teori cyber security ya. Gitu intinya ya. Oke, Pak. Oke, lanjut ya. Siap, Siapa terima lanjut kasih, ya? Pak. Ya ya. Pagi Pak, mau nanya emailnya Pak. Ya, oke. Betul. Betul Gusti ya. Betul ya, baa@unsia.co.id. Ya. Oke, siap-siap. Selanjutnya Pak, izin Pak. siapa? Imam. Iya, Mana Imam? Imam. ini Pak. Oke. Kerja di mana, Mam? Di sekolahan Pak. Di lembaga pendidikan Pak. Ya, keren, nggak masalah ya. Ya ini Pak. Ini judul saya. Ya Ini oke, Pak. bagus. Ini ada kerja di SD Al-Azhar. Iya Pak, di SD MI Al-Azhar mana lebih ini? tepatnya. Di Lingi Pak, tapi ini bukan Al-Azhar yang terkenal itu Pak. Ya nggak apa-apa. Al-Azhar Blitar ya. Belingi Iya, Malang Blitar. iya. Malang apa Blitar? Belingi. Eh, Blitar Pak, maksudnya Blitar. Blitar ya. Iya. Lewat mana paling cepat kalau ke situ? Kalau sebenarnya lewat Malang sih Pak, kalau cepetnya itu Pak. Lewat itu, lewat Batu Malang gitu. Iya, itu Jalannya kan udah bagus satu kan itu jalur jalannya ya. itu? Gimana? Jalannya udah bagus belum jalannya itu? Jalan di Belingi Blitar Malang itu. Alhamdulillah. Kalau lewat Batu itu kadang masih rusak, Pak. Masih perbaikan di daerah Batu sana, Pak. Oke, ini pendahuluannya, Pak. Oke, halo, Pak. Oke, Mam. Mam, presentasikan aku dengar ya. Presentasikan Oh langsung. ya, Ya. nah ini lebih gambarannya itu untuk merancang sistem informasi web, Pak. Jadi lebih ke platform literasi aja sih, Pak. Kayak Wattpad seperti itu, Pak. Karena kan di Al-Azhar itu juga perpustakaannya itu juga jarang ditemui juga, Pak. Maksudnya jarang dikunjungi. Jadi intinya untuk meningkatkan literasi juga. Nah, terus yang ini, Pak, yang bagian waktu dan pelaksanaan ini saya bingung, Pak. Ini memakai apa itu jadwal yang di tabel atau dijabarkan, Pak. Saya juga belum tahu ini. Makanya saya kosongi dulu, Pak. Terusan ini berikutnya adalah tujuan dari prakteknya.
Ini tujuannya menambah wawasan juga. Terus ini bab 2 permasalahannya, Pak. Mungkin ada masukan, Pak, mungkin, Pak. Halo, Pak. Untuk permasalahannya ya ini, Pak, dari kurangnya minat anak mengunjungi perpustakaan di perpustakaan, kemudian eh terus kan setiap tahunnya itu juga ada kegiatan ANBK di Al-Azhar itu, Pak. Nah, hasil rapotnya itu juga mengalami penurunan, jadi kayak kurang minatnya baca dan tulis juga. Kemudian ini rumusan masalahnya eh, sebagai sistem informasi untuk membangun sistem informasi pojok baca juga membuat alurnya juga. Di sini juga batasan masalahnya sistem informasi ini nanti dibangun ya untuk memasukkan karya-karya siswa seperti itu, Pak. Jadi seperti itu juga dapat diakses online juga. Halo, Pak. Tommy, Tommy. Halo, Ya, Pak. Pak. Ya, ya. Oke, ini udah bagus ya. Loh, Iya, Pak. Ya, Mungkin ada masukan, mungkin saya tanya, Pak, untuk waktu dan pelaksanaan ini dijabarkan atau dibuat ya iyalah. seperti tabel itu, Pak? Ya, jabarkan aja waktunya di mana. Pelaksanaan Oh kerja ya, praktik ini di SDE MI Al Azhar gitu kan, pada tak bulan apa, hari apa, mm-mm. nah, gitu ya. Oh, seperti itu. Standar lah itu ya, standar ya. Oke, oke. Siap, Nah, Pak. yang paling penting Tommy, oke, identifikasi masalah ini Anda itu apa gambaran Anda? Tom. izin Pak, yang lagi share tadi sepertinya Mas Imam. Oh, sorry. Tommy. Imam. Iya, Pak. Iya, Pak. Bentar, Pak. Imam. Saya share lagi, Pak. Ya. Identifikasi masalah Anda Iya, bentar, Pak. itu
Apa polanya ini? Oh ya, pengamatan sih Pak, lebih ke pengamatan sih Pak. Jadi ini arahkan dengan ilmu kita, ilmunya Mm-mm. itu ilmu informatika ya atau ilmu Ya, itu adalah analisa kebutuhan user ya. User needs-nya itu apa? Ya kan? ya ya, Itu kan kurangnya minat anak mengunjungi perpustakaan. Ini kan arahnya nanti user needs ya, user needs ya. Jadi Anda ya. itu mindset-nya adalah menjembatani ya kan, atau mengakomodasi suatu kebutuhan aplikasi yang nanti itu sesuai dengan kebutuhan pengguna gitu ya. Jadi ya bisa dikatakan digitalisasi ya, digitalisasi project ya atau atau juga ini ya itu dalam rangka upgrading ya itu pelayanan gitu ya. Ya baik. Nah, oke. Ini oke nggak ada masalah ya. Rumusan masalah itu ya kan. Nah, rumusan masalah itu gini ya, rumusan masalah itu jangan seperti ini. Rumusan Hmm, masalah itu statement ya yang mengungkapkan adanya kebutuhan gitu ya. Ya, bagaimana hmm. bentuk rancangan itu kan memang Anda, pekerjaan Anda. Sesuatu yang memang melekat pekerjaan Anda sebagai profesi Anda itu jangan disampaikan sebagai masalah ya. Oh ya Ya, Pak. mau gemukkan sapi di Wulingi Blitar Malang gitu. Kan terkenal ya sapi ya di sana ya. Ya, ya. Ya, terus Anda tanya gitu kan, gimana Mam cara gemukkan sapi? Masalahnya apa? Adalah cara menyabit rumput. Itu masuk akal nggak? Enggak Pak. Nah itu coba Anda baca itu. Ya. Jadi Oh Anda ya itu Pak. nyabit rumput aja bermasalah, gimana cara gemukkan sapi gitu. Ya, 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 ya. Gitu ya. Jadi masalahnya apa adalah sapi ini membutuhkan perawatan yang intensif. Kan gitu, itu masuk akal. Hmm, Betul kan? ya Pak. Jadi rumusan masalah ini adalah statement hasil daripada identifikasi masalah yang menggambarkan atau merepresentasikan kelemahan dari suatu sistem. Nah, sistem Anda ini kan apa sistemnya? Sistemnya apa? Ini sistemnya masih bentuknya Manual. masih Gitu belum kan? dibangun Pak, kayak Nah, manual ya belum Pak, ada. manual Sistemnya ya. adalah ini aja. Sistemnya Manual. itu bisa Anda pandang adalah apa itu cara kerja daripada user, pola kerja dari user itu boleh dipandang sebagai sistem, gitu kan? Mm-mm. Ini kan itu madrasah ini kan madrasah Al-Azhar ini ya. Madrasah Al-Azhar ini Pak, Ya. ya kan? Masalahnya adalah gitu kan, boleh disampaikan gitu kan, masih menggunakan pola pengelolaan perpustakaan secara manual. Nah, itu kan berarti tidak ada, belum ada gitu ya. Iya, betul. Pasnya. Gitu ya. Itu inti masalahnya di situ ya. Ditambahi dengan resume mengenai identifikasi masalah, Pak, ya kan? Pak, user itu membutuhkan apa? Ya, membutuhkan itu kan dari ini identifikasi Anda ini, gitu, Pak. Oke, siap Pak. Ya, jadi dari situ Anda itu merumuskan, Pak ini loh, Pak, butuh sistem yang dapat mengakomodasi kebutuhan siswa, guru, dan pengelola sekolah sebagai berikut, satu, dua, tiga, dan seterusnya. Itu kan enak, ya kan? Hmm. Kan sistemnya sendiri belum ada, ya, tapi itu kita jabarkan, ya, gitu, ya. Oh ya Pak. Jangan kayak gini, Mam, gitu kan? Bagaimana? Berarti berarti lebih ke penjabaran ya Pak ya. Ya, iya, gitu, Mam. Oh iya iya iya. Siap Pak. Gimana kamu ini? Orang Malang itu bisa pinter-pinter orang Malang itu. Eh, Mana Ya kamu? Pak, ya Pak. Ya, Kita kemarin tuh baru nyoba Pak. Kirain langsung di per poinnya gitu Pak. Oke, siap Pak. ya, Nanti gitu. saya perbaiki Ya, Pak. yang bagus, ya kan? Orang Malang itu hebat-hebat orang Malang itu. Ya, Aduh. Siap Pak. mana kamu ini gitu kan? Itu orang Malang walaupun dari pucuk gunung sana ya, dari mana itu pinter-pinter ya kan? Iya, Kamu iya harus Pak. pinter juga ya, gitu ya. Siap Pak, siap ya. Oke, ini bagus ya, dilanjutkan ya, terus apa itu dipertajam ya. Mindsetnya Mam ya. Itu kamu juga harus Hmm. banyak baca-baca ini gitu kan, banyak baca, banyak apa gitu ya. Iya Sambil Pak. kerja di sekolah gitu kan. Jadi Anda jangan kekurangan akal ya untuk terus Hmm. meningkatkan kemampuan Anda ya. Jadi Siap Pak. itu kebutuhan mengenai perancangan aplikasi ini dipelajari, spek-speknya apa saja ya, kebutuhan Siap. ya, supaya nanti ini jadi rancangan yang benar ya.
rancangan yang benar yang bisa dipakai untuk sekolah Anda ya di Al-Azhar sana ya. Gitu. Yap. Karena Anda itu kuliah di Universitas Siber Asia ya. Gitu ya. Jadi harus sungguh-sungguh, Mam ya. Ya, Pak. Ya. Terus batasan masalah juga sama. Batasan masalah itu apa? Batasan masalah. Anda itu kan mau merancang satu sistem ya yang itu sesuai dengan kebutuhan pengguna di sekolah ya. Nah, karena Mas apa itu Anda mau merancang sistem, kan nggak mungkin sistem itu langsung Anda buat apa itu seideal mungkin ya. Selengkap Mm-mm. mungkin nggak mungkin. Sehingga apa? Masalah itu dibuat yang sederhana dulu ya. Contoh gitu kan, aplikasi perpustakaan. Aplikasi perpustakaan itu kalau kita buat serius, itu kan seperti konsepnya ERP ya, seperti konsep enterprise resource planning ya. Ada Iya. ada data, ya, banyak sekali aspek-aspeknya itu yang mau didesain. Nah, Mm. supaya kita tidak terlalu kompleks dalam mengerjakannya, maka masalah itu kita sederhanakan. Pak, saya merancang model layanan perpustakaan dengan proses bisnis yang kami sederhanakan sesuai dengan kebutuhan user dulu. Nah, itu dulu ya kan. Jadi ibarat kamu mau bikin roketnya apa itu NASA gitu ya. Kamu sering lihat berita itu kan, roketnya NASA itu ya. Iya. Nah, itu Anda bikin apanya dulu? Mau bikin roketnya langsung? Kan nggak mungkin. Bikin perpis-perpis dulu, Pak. Saya bagian ininya dulu, Pak. Bagian propulsi jetnya. Oke, bagus. Pak, saya bagian bahan bakar propelan roketnya. Oke, bagus. Ya. Pak, saya bagian sistem kendalinya. Oke, bagus. Jadi perpis itu nanti kalau dirangkai menjadi satu teknologi, jadilah roket tadi itu. Nah, ya. Ini juga berlaku sama ya untuk semuanya ya. Halo, saudara-saudara. Ya. Jadi Iya, dalam Pak. ya, jadi dalam mengerjakan tugas KP itu maupun juga tugas akhir juga sama. Ya kan batasan masalah itu adalah itu membuat model masalah yang sederhana yang bisa diselesaikan dengan metode yang Anda usulkan. Itu intinya ya. Bisa ya kira-kira ya. Oke. Ya, Pak. Saya coba, Sehingga Pak. apa? Sehingga batasan masalah itu bukan ini gitu kan. Coba Anda baca itu batasan masalah. Hmm. Oke, Batasan oke. masalah itu jangan seperti ini gitu ya. Ya, jangan Iya, itu. Pak. Ya semua aplikasi itu butuh login gitu kan. Ya. Nggak Iya, ada Pak. aplikasi nggak butuh login deh kan apalagi gitu ya. Itu jangan Iya, ya iya. gitu ya. Karena nanti diketahui anak SMP nanti gitu ya. Jangan ya. Untuk Oke, level oke. perguruan tinggi gitu ya. Batasan masalah adalah model sederhana cara kerja sistem Anda ya. Nah, itu dibatasi Pak, database-nya ukuran sekian. Itu kan. Anda mau perpustakaan Anda itu ngisi 1 miliar buku. Bisa itu. Loh, Mam. Belum tahu, Pak. Nah, belum tahu ya dibatasi Iya, dulu. belum tahu, Pak. Ya kan Iya. dibatasi Pak, Iya, ini iya. koleksinya 1000 buku. Database-nya kan dibatasi dulu. Mm-mm. Database dibatasi, user dibatasi gitu kan. Ya kan? Yang penting adalah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pengguna sekolah itu berapa sih? Ya. Pengguna sekolah paling 500 gitulah ya. Iya. Usernya 500, database-nya sekian. Nah, itulah batasan masalah, ya. Jadi batasan masalah itu adalah penyederhanaan ekosistem penerapan suatu metode. Nah, itu. Ya, paham ya kira-kira ya? Iya, paham, Pak. Nah, dibatasi. Iya, Pak. Gunanya sekian, sekian. Ya kan nggak mungkin Anda, Pak, ini saya gunakan untuk seluruh dunia, Pak. Seperti perpustakaan Al-Azhar di Mesir. Ya, pekerjaan Anda nggak akan selesai dalam 1 tahun. Gitu, ya. Itulah gunanya itu batasan masalah, ya. Ya. Oke, bagus, Oke, ya. ya, Pak. Oke, Kak. Ya, lanjut, ya. Kerjakan itu dulu, ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Secepatnya ya, Mam, ya. Ya, siap. Oke, mantap, mantap. Ya. Oke, Oke, selamat terima lanjutnya. kasih, Pak. Ya. Ya, selanjutnya siapa? Imam udah selesai, ya. Siapa selanjutnya? Halo, Izin, Saya Pak. ya Pak, izin Pak. Alfat. Oh, Ya, oke. Alfat, silakan Fat. Izin, Pak. Saya baru merancang. Jadi saya mau konfirmasi dulu. Suara saya agak jelas ya, Pak? Halo. Silakan. Kalau saya mau konfirmasi dulu, Pak. Ini kan saya rencananya KP saya ini di sebuah sanggar pasir. Halo. Ya, silakan tunjukkan. Eh, nah,
Untuk pagi ini saya belum bisa memaparkan, Pak. Oke, ya dibuat segera ya. Saya mau konfirmasi dulu, Pak. Kalau misalnya itu bisa, Pak ya. Saya rencananya KP-nya di Sanggar Batik. Saya mau membuatkan sistem e-commerce mereka. Gimana? Saya rencananya mau membuatkan sistem e-commerce dari Sanggar Batik itu, Pak, karena eh, mereka saat ini masih menjualnya secara manual Oke, boleh. atau di toko. Oke, Gitu, Pak. oke nggak Paling masalah. itu aja, Pak. Mungkin di bimbingan selanjutnya di hari apa ya, Pak? Ya, itu Anda tulis di LMS ya, Pak request ya. Mas itu boleh request Oh, ditulis siap. di LMS ya. Pak, Oh, selamat untuk pagi Pak. Ya, selamat berarti pagi. kita cukup ikut bimbingan. Terus cara kita mendapatkan nilai itu dibatasi jadwalnya kapan, Pak, untuk penyelesaian tugas ini, Pak? Untuk Ya, KP ini, akhir Pak. semester ini, Akhir semester, Pak ya. ya akhir semester ini. Makanya cepat ya kan. Yang lain kan sudah mulai bekerja kan. Jadi Anda Oke, cepat siap, Pak. ya. Anda Iya, cepat. Pak. Jadi Anda sudah Makasih, Pak. dapat perusahaannya, Fat ya. Anda sudah Iya, dapat iya, perusahaannya, Pak. Anda sudah mengamati kebutuhannya, yaitu dikonsepkan, buat konsepnya ya. Iya, Pak. Perlu nggak, Pak, untuk dokumen-dokumen tertentu yang dikirimkan ke Pak itu terkait konfirmasi bahwa saya KP di perusahaan itu? Nggak perlu lah ya, perlu. Nggak perlu ya. Ya, Berarti rancangan eh project yang ingin saya ya, rancang aja kayak untuk perusahaan itu, Pak ya. ya betul ya. Ya, Itu terima kasih lampiran aja banyak, Pak nanti. Ucu. Itu lampiran aja Iya. bahwa perusahaan menyetujui. Itu lampiran-lampiran aja gitu kan. Oh, Lampiran siap, aja. siap, Pak. Untuk Nggak pendukung, Pak perlu ya, ada intinya, Pak ya. betul. Ya kan? Nggak perlu disuap pada saya gitu kan. Yang rugi kan Anda Iya, sendiri kalau Anda intinya. berbohong. Ya. Intinya hasilnya aja, Pak ya. Ya kalau S1 ya, S1 itu ya udahlah Anda jalankan, ada buktinya gitu. Enggak, saya nggak perlu tanya absen Anda gitu kan. Absen ke Iya, SDM, janganlah itu lakukan aja ya. Itu kewajiban Anda gitu iya, ya. Gitu. Jadi siap, Pak. itu Siap. pembimbing KP itu kan memastikan apa yang Anda lakukan itu proper sesuai dengan Iya, bidang ilmu Anda gitu ya. Gitu. iya. Itu Pak ya, Alfat. Ya, itu aja, Pak, dari saya, Pak. Terima kasih, Oke, Pak Ucu, teman-teman. segera Ya, dikerjakan ya. oke. Siap, Pak. Siap, siap. Buat Saya konsepnya, laksanakan. buat konsepnya Siap. gitu kan. Nah, kayak tadi tuh kayak Imam ya, Pak Bagus. Iya, iya, Ya. Pak. Siap. Oke, Pak. Pak Ucu, makasih, Pak ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Alfat. Ya. Oke, Iya. next siapa selanjutnya? Hmm. Halo, next Izat. Iya, izin Pak. Ya, silakan Izat. Eh, Ini Pak, progres punya saya Pak. Judulnya implementasi Arduino dalam mendeteksi suhu ruangan. Oke, Cuman saya masih bingung di sininya Pak. Apa namanya? Buat implementasinya. Soalnya kan ada permintaan saya harus bikin juga ya Pak. Itu kira-kira gimana ya Pak? bikin apa? Bikin Arduino-nya Pak. Ini saya masih stuck di sini Pak. Bikin Arduino. Makanya udah gitu waktunya saya juga udah mau habis juga kan ya Pak. Nah, terus Ya, ya. dari tempat saya itu dia mintanya saya harus bikin gitu Pak. Nah, saya bingung Pak di sini Pak. Saya harus gimana ya Pak kira-kira Pak? Anda kerja di situ. Anda kerja di Enggak. Jadi emang ini kan bukan bukan kerjaan utama saya Pak. Nah, sebenarnya kalau kerjaan utama saya nggak nyambung Pak sama sekarang yang saya ambil. Makanya kan saya nyari-nyari tempat buat magang ya Pak. Nah, cuman kayak gitu Pak, magangnya itu kan part time juga ya, apa namanya, nggak full time, saya part time gitu, jadi cuman online juga. Nah, udah gitu pembimbingnya rada-rada susah juga Pak. Saya kan jadi rada-rada bingung Pak, maksudnya saya tuh arahnya mau gimana gitu. Kadang kalau saya minta buat bimbingan juga Maret, saya mintanya hari ini, nanti dia baru bisanya 3 hari ke depan, 5 hari ke depan, jadi kayak terbengkalai juga gitu saya Pak. nggak apa-apa, ya Anda proaktif aja. Saya udah ngejar-ngejar melulu sih Pak. Nah ini saya baru apa namanya sempat ngajuin juga. Nah ini saya tuh mau pakainya Arduino yang ini. Nah cuman kalau untuk realnya itu saya masih rada-rada bingung Pak. Ini gimana ya Pak saya Pak? Baiknya Pak. Ya kan Anda itu udah terlanjur konfirmasi mengerjakan apa itu sistem kendali suhu ya Ah, dengan Arduino ya udah dilanjutkan aja ya. Dilanjutkan aja sampai pada tahapan desain. Itu aja ya. Usulan desain Arduino-nya
untuk mengendalikan suhu. Itu aja dulu ya. Nah, Kalau untuk ini udah ada sih Pak saya apa namanya kayak rancangannya ya Pak ya. Nah, ya itu kalau aja. misalkan kayak gini gimana Pak? Boleh sampai sampai di situ aja dulu. Sampai Karena di sini dulu nggak apa-apa Pak? nggak apa-apa. Nanti lanjutkan tugas akhir aja itu. Lanjutkan tugas akhir kan masih bisa. Jadi gini, bertahap dulu, Izat. Ya, Iya Pak. tahap dulu, Pak. Ini saran dari pembimbing kampus. Ini sampai tahap perancangan dulu. Karena waktunya nggak cukup. Anda 1 bulan cukup mengerjakan ini, kan nggak cukup. Ya. Nah, nanti dilanjutkan tugas akhir kalau Anda mau. Ya. Jadi Anda sampai tahapan di usulan sistem. Ya. Jadi perancangan dulu aja. Ya. Berarti yang Ya. di bab 3 ini saya di ini aja ya Pak, usulan perancangan ya Pak, Iya, usulan perancangan sistem ya. iya, gitu ya. Itu aja, ya. Ya, jadi pastikan usulan perancangan ini sesuai dengan identifikasi masalah di sistem Anda, ya. Itu ya. Kebutuhannya apa? Kenapa kok diperlukan sistem kendali suhu HVA itu HVAC tadi itu kan heating ya. Iya Pak. Ya. HVAC itu identifikasi masalah. Kenapa sih kok diperlukan sistem kendali suhu? Ya. Arduino ini nggak terlalu sulit kok Arduino ini kan. Yang sulit itu kan ininya perancangannya ya. Jadi alat-alatnya kan sudah ada itu ya. Anda tinggal berkreasi ya, mengajukan kreativitas untuk mendesainnya sebagai sistem kendali suhu ya. Anda beli sensornya, dikoneksikan dengan Arduino gitu ya. Anda menginstal softwarenya gitu kan ya. Anda mempelajari struktur algoritma softwarenya tadi gitu ya untuk mengendalikan suhu gitu kan. Terus Anda juga nyambung ke outputnya. Outputnya apa? Outputnya Arduino ini sebagai sinyal yang akan diteruskan ke aktuator ya. Itu ya. Iya Pak. Itu ya Zat ya. Oh iya Pak. Ya, jadi Anda tahapan usulan aja ya. Nanti kalau mau lanjutkan ke tugas akhir nggak apa-apa. Izin Pak, kalau misal di tugas akhir kita ganti judul nggak apa-apa kan ya Pak? Nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Gitu ya. Kalau misal misal nih Pak, ini wajib seminar di UTS ini apa bisa nanti di UAS juga masih bisa Pak? Eh, Gini, webinar ini nanti gini, seminar ini nanti saya jadikan satu. Peserta KP itu jadi satu seminar ditonton oleh mahasiswa ya, diikuti oleh mahasiswa ya. Jadwalnya Anda tunggu dulu jadwalnya dari Oh, prodi. oh jadwalnya dari prodi Pak. Hmm. Tadinya kalau misal masih keburu gitu Pak, saya mau ganti aja gitu Pak yang progres ini. Saya kebetulan ada apa namanya? Sama juga ya ada tawaran juga. Nah, itu mau saya jadiin bahan gitu Pak karena lebih jelas gitu. Betul, betul ya. Ya, jadi seminar itu akhir semester lah ya. Oh, akhir semester ya Pak. Berarti masih bisa diganti ini ya Pak? Eh, Anda cukup waktu menggantinya. Cukup. Cukup sih Pak kalau menurut saya Pak. Misal ini saya kejar nih, saya juga sambil konsultasi juga Pak gitu. Saya minta bantuan karena kalau takutnya misal saya maksain yang ini ya Pak, kan Hmm. saya juga harus ngejar-ngejar ininya juga Pak ya ke tempat Ya, ya. saya Ya, oke lah. magangnya ya. Ya oke, kalau Anda mau ganti segera karena nanti ini ada seminar KP. Seminar KP itu peserta KP presentasi cara diatur webinar ditonton oleh mahasiswa gitu ya. Supaya mahasiswa tahu gitu kan ilmu-ilmunya gitu ya, ilmu Anda ya. Itu ya. Oh, iya iya Pak, siap Pak. Hmm. Ya, oke, segera ganti judul kalau gitu Anda. Ya, kalau Anda nggak yakin ya. Oh iya baik Pak, iya Pak. Oke. Terima kasih ya Pak. Oke, yuk. Oke. Sampai selanjutnya Hendro. Halo. Silakan ditunjukkan. Ya,
Halo, suaranya nggak dengar suaranya ya? Hendro, suara Anda nggak ada ya suaranya? Halo? Suaranya nggak ada suaranya ya? Oke, gini-gini Hendro, Mas Hendro ya, ini udah bagus ya, udah oke ya. Ini tinggal Anda sempurnakan aja ya, sempurnakan sama tunggu jadwal webinar ya. Webinar KP bersama-sama. Semua peserta KP di satu prodi nanti melakukan webinar series ya, mempresentasikan hasil KP-nya kepada mahasiswa ya. Gitu ya, Hendro ya. Saya nggak dengar suara Anda masalahnya. Iya, nggak ada suaranya, Mas Hendro. Ya betul ya, Alfat ya. Alfat ya. Iya, benar, Pak. Iya, Pak. Ya. Siap. Jadi kita punya waktu 1,5 bulan ya untuk menyiapkan konten KP Anda ini ya. Jadi apa itu si Imam Izat ya masih cukup waktu ya untuk segera mengejar itu seperti laporannya seperti ini Hendro ini ya. Iya, baik, Pak. Oke ya, segera ya. Ya, oke, saudara-saudara, saya pikir cukup ya, segera dijalankan KP-nya ya, terutama Imam sama Izat ya, sama Pak Afat ya, kemudian Hendro udah oke nih, Hendro udah nggak masalah ya. Ya, oke, cukup ya, teman-teman semuanya ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya ya.